Ada di sini yang merasa seseorang tidak berjuang dengan maksimal dalam hal finansial di dalam suatu keluarga. Oke, nggak apa-apa sih sekali-sekali kita memikirkan apa kondisi terburuk yang akan terjadi dalam situasi ini. Tapi kemudian kita harus balik ke reality bahwa selain kondisi terburuk ada juga kondisi terbaik yang mungkin bisa kita dapatkan gitu ya. Tapi tipikalnya Aries yang ini nih, yang sekarang lagi kita omongin ini, begitu dia melihat kondisi terburuk yang mungkin terjadi, ya itulah ya, dia akan tetap berkutat di situ selamanya sampai dia nggak bisa nggak bisa tidur, supaya bulan depan bisa dijamin cicilan bisa terbayar ya, supaya bulan depan bisa dijamin tidak ada tunggakan, supaya bulan depan bisa dijamin beras bisa kebeli, kurang lebih seperti itu ya. Tapi tidak ada jaminan ya, dan itu sangat melelahkan bagi kamu Aries, karena Queen of Pentacles itu dia bisa nganggap dirinya single loh ya. Kalau misalnya dia bersama seseorang, suaminya gitu, terus suaminya itu nggak bisa diharap, itu Queen of Pentacles bisa cari makan sendiri, bisa menghidupi anaknya sendiri, bisa membayar listrik, bikin dapur tetap ngebul. Hai Aries, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Welcome back to Be Delightful Channel, bersama Kurai di sini guys ya. Ya, kita bikin love reading untuk kalian di 15 hari terakhir di bulan Desember 2021 ya. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Aries ya. Artinya tidak semua Aries di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Selain itu, energi juga reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Aries, kadang-kadang bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian ya. Kita akan buat readingan dengan Celtic Cross ya, mengambil 10 kartu. Dan masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya ya, untuk mendapat cerita versi lengkap mengenai kisah cinta kalian ya di 15 terakhir di bulan Desember. Oke. Let's see apakah sudah ada Aries yang masuk. Hai Aries. Hai Aries. You know I love you. You know I love you Aries. Aries. Oke. Aries-nya datang 3 kali lagi dan kartu ini akan ready untuk dipakai Aries yang sudah datang ya. Aries yang membawa energi kolektif untuk 15 hari terakhir di bulan Desember. Hai. Nervous. Ada yang nervous, kakinya gemetaran. Let's see. Bukan nervous, sakit kepala ternyata ya. Ada beberapa Aries di luar sana di 15 hari terakhir di bulan Desember akan sakit kepala ya, karena muncul Ten of Wands di sini ya. Sakit kepalanya itu karena banyak pikiran ya guys ya, bukan karena banyak beban ya. Jadi beban itu kadang bisa pikiran, kadang bisa beban yang ada gitu. Memang real, nyata. Tapi yang aku lihat kali ini Aries-nya ini bebannya lebih ke pikiran, banyak pikiran ya. Ini itu dipikirin terakhir ya. Gitu. Jadinya pusing ya. Padahal kalau dipikirkan juga tanpa action gitu ya, tanpa taking action, emang itu masalah bisa terselesaikan enggak ya? Aku rasa nggak bakal terselesaikan masalahnya kalau hanya dipikirkan saja ya. Mungkin sudah waktunya kamu doing something Aries ya, melakukan sesuatu terkait dengan masalah itu ya, supaya segera kelar biar kamu nggak terlalu lama pusingnya, berlarut-larut dalam pusing. Kita akan segera lihat ya Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus love reading for end of December. Thank you very much. Three of Cups, ngerumpi. Iya, Three of Cups bisa kartu ngerumpi ya guys. Yang pasti ada happiness di situ. Teman-teman berkumpul merayakan sesuatu, ada yang dirayakan. Oke, terkait dengan apa? Nanti kita lihat. Aku ambil kartu lengkapnya dulu guys.
Bottom of the deck ada the Page of Sword ya. Aku ngerasa ada orang yang berhati-hati sekali sebelum mengambil sebuah keputusan ya. Berhati-hati sekali di sini. Ini adalah energi yang tidak terlihat namun ada, yang sebentar lagi akan naik ke permukaan untuk Aries kolektif di luar sana. Ada sesuatu yang penting ya, ada sesuatu yang penting, oke. Jadi sebelum diputuskan, Aries itu ingin memastikan bahwa apa yang akan diambil ya, keputusan apa yang akan diambil itu adalah keputusan yang terbaik, kurang lebih seperti itu. Oke, di center of the reading ada the Three of Cups yang di cross dengan the Queen of Pentacles, oke. Aku ngerasa ada sesosok Queen of Pentacles di sini yang menginginkan kebahagiaan, tapi kebahagiaannya itu tidak tercapai ya. Somehow ya, ada sesuatu yang menghalangi sehingga dia tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti yang dia inginkan. Queen of Pentacles ini energi grounded ya. Mungkin Aries, kamu dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn, ini adalah energinya earth sign ya. Orang yang grounded ya, realistis, melihat segala sesuatu itu berdasarkan data, nggak boleh sembarangan ngomong ya. Tapi yang jelas ada seseorang yang membawa energi Queen of Pentacles yang grounded, yang mandiri, yang bisa cari uang sendiri, tapi dia tidak merasa bahagia. I don't know kenapa dia tidak merasa bahagia, nanti akan kita lihat, oke. Di fokus ada the Eight of Swords, ada orang yang merasa terpenjara di sini. Dia terus berpikir kalau dia terpenjara ya. Banyak hal yang sebenarnya bisa dia lakukan tapi dia tidak lakukan, oke. Kalian lihat ini ada gerbang yang terbuat dari pedang, tapi ya gitu, pedangnya sebenarnya udah terbuka, gerbangnya sudah terbuka gitu, tapi dia kayak ragu mau keluar dari situ ya. Sudah ada insight di dalam pikiran, sudah ada pencerahan di dalam pikiran apa yang harus dilakukan terkait dengan situasi ini, tapi masih belum melakukannya, oke. Di target atau subconscious mind itu ada the Nine of Swords ya. Lagi-lagi energi swords di sini. Ada orang yang tidak bisa tidur memikirkan sesuatu ya. Selalu berpikiran jelek, oke. Jadi kalau memikirkan sesuatu itu dia langsung memikirkan kondisi terburuk gitu ya. Dan oke, nggak apa-apa sih sekali-sekali kita memikirkan apa kondisi terburuk yang akan terjadi dalam situasi ini. Tapi kemudian kita harus balik ke reality bahwa selain kondisi terburuk ada juga kondisi terbaik yang mungkin bisa kita dapatkan gitu ya. Tapi tipikalnya Aries yang ini nih, yang sekarang lagi kita omongin ini, begitu dia melihat kondisi terburuk yang mungkin terjadi, ya itulah ya, dia akan tetap berkutat di situ selamanya sampai dia nggak bisa nggak bisa tidur di malam hari ya. Berpikir lagi nggak selesai berpikirnya, oke. Kemudian di recent past, kejadian yang baru-baru ini terjadi, ada the Ten of Cups, ada happiness di situ aku lihat ya, ada family, ada suami istri beserta anak-anaknya, kemudian ada kebahagiaan, oke. Tapi aku lihat bukan berkaitan dengan finansial ya. Happy benar, tapi tidak berkaitan dengan finansial, oke. Mereka itu bahagia karena ada sense of belonging ya, kebersamaan, oke. Aku rasa itulah yang akan menjadi akar permasalahannya, karena di sini adalah Queen of Pentacles ya. Oke, nanti kita lihat ketika mengklarifikasi. Dan di possible future outcome ada the world ya, ada satu siklus kehidupan yang selesai di situ ya, dari nol kembali ke nol, oke. Ada satu karma yang berhasil dijalani dengan baik ya, menyelesaikan satu karma dan kemudian membuat karma yang baru. Mudah-mudahan karma yang dibuat berikutnya adalah karma-karma yang baik, oke. Oke, kita langsung klarifikasi aja biar cepat guys, nggak makan waktu lama. Aku mau lihat dari Page of Swords ya. Ada orang yang berhati-hati ingin mengambil keputusan. Keputusan apa itu? Keputusan apa itu Aries yang ingin kamu ambil? Oke, I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit, I call upon the Archangel to come to this reading. Please bless this reading. Let me clarify the Page of Swords please. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Oke, jadi the Page of Swords ya, yang sebentar lagi akan naik ke permukaan guys, karena itu ada di bottom of the deck. Diklarifikasi dengan the Hierophant, kartu pernikahan, kemudian the High Priestess ya, kartu nenek sihir, dan ada the Five of Pentacles ya. Lagi-lagi aku lihat masalahnya keuangan ya. Ini adalah loss of abundance ya.
Lucunya ada kebahagiaan. Tadi kan aku bilang ya, sepertinya ini bahagia karena ada sense of belonging aja, tapi dari materi nggak ada ya. Jadi aku rasa ini Aries ini masalahnya di keuangan ya. Di keuangan yang entah kenapa gitu ya, membuat sebuah pernikahan ya. Aku punya feeling yang kuat ini adalah tentang pernikahan yang sudah berakhir ya. Karena ada masalah finansial, masalah keuangan ya. Ada seseorang yang berubah menjadi dingin ya. Mungkin dia dulu pernah melakukan banyak usaha, banyak hal yang dia lakukan untuk bisa mempertahankan hubungan ini, bisa mempertahankan pernikahan ini, tapi udah nggak kuat lagi ya, rasa sakitnya luar biasa. Dan entah kenapa aku ngerasa sebentar kartunya jatuh. Itu berkaitan dengan situasi finansial yang nggak berubah-berubah ya. But there was in a family, no was ya, there is a family. Family itu nggak boleh di was ya, karena tidak ada mantan keluarga. Keluarga ya keluarga aja. Jadi ada keluarga, kemudian ya gitu, pernikahan itu berakhir ya, atau akan segera berakhir, atau sedang memutuskan perlukah diakhiri atau tidak gitu ya, karena ini adalah bottom of the deck gitu. Karena ada seseorang yang sudah merasa sangat sakit sekali terkait masalah finansial ya, dan sekarang dia tidak melakukan apapun lagi untuk berusaha mempertahankan pernikahan tersebut. Itu yang aku lihat. Oke, let me see. Center of the reading ada the Three of Cups dan the Queen of Pentacles yang di cross ya. Queen of Pentacles di situ adalah challenge. Aku rasa bukan energi nggak mensyukuri apa yang ada, nggak ya, cuman kayaknya terlalu berat gitu. Masalah finansial ini terlalu berat. Sama aku mendengar kata utang-utang gitu ya, kayak ada utang yang dikejar utang, terus ada yang harus dibayari rutin tapi bayarannya nunggak mulu gitu. Let me see what this is all about. The Queen of Pentacles please. Okay. Yes baby, yes. Permasalahannya bukanlah orang ketiga, tapi duit ya. Oke, di center of the reading ya, ada yang adalah Three of Cups di cross dengan the Queen of Pentacles, ada the Five of Swords, the Five of Wands ya. Kemudian ada the Six of Pentacles dan kemudian ada the Eight of Swords ya. Ada di sini yang merasa seseorang tidak berjuang dengan maksimal dalam hal finansial di dalam suatu keluarga. Oke. Dan kemudian itulah yang memunculkan konflik. Sementara yang menganggap pasangannya itu tidak berusaha maksimal, dia menganggap dirinya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Oke. Aries, aku rasa kamu adalah the Queen of Pentacles di sini yang datangnya miring ya. Mudah-mudahan pikiran kamu nggak ikutan miring. Ya, jadi kamu menganggap di dalam pernikahan itu kamu yang terlalu berusaha, atau yang selalu berusaha dengan keras untuk mendapatkan solusi ya dari masalah keuangan yang senantiasa atau yang selalu kalian hadapi, atau yang selalu kalian rasakan secara rutin, nggak udeh-udehnya masalah keuangan itu. Dan kamu ngerasa kamu yang banyakan capeknya gitu ya, dan stop, ini udah nggak boleh lagi gitu ya, karena ada rasa sakit di situ, painful, dan konflik yang berkali-kali muncul karena ada kartu Five of Wands ya. Berantem, ribut, cekcok, masalahnya duit lagi, nggak udeh-udeh. Queen of Pentacles itu tipe orang yang bisa mencari uang loh ya, grounded. Oke. Jadi kalau ada Queen of Pentacles yang sampai merasa depresi karena masalah keuangan, aku rasa ada sesuatu yang sangat dengan pasangannya itu, ada sesuatu yang salah ya. Aku rasa seperti itu deh ya, karena Queen of Pentacles itu dia bisa nganggap dirinya single loh ya. Kalau misalnya dia bersama seseorang, suaminya gitu, terus suaminya itu nggak bisa diharap, itu Queen of Pentacles bisa cari makan sendiri, bisa menghidupi anaknya sendiri, bisa membayar listrik, bisa bikin dapur tetap ngebul gitu. Tapi ini kalau sampai dia sudah sampai berang gitu, Queen of Pentacles ini biasanya permasalahannya lumayan berat ya. Oke, let's see.
Si Queen of Pentacles ini sepertinya ingin terlepas dari satu pemikiran, tapi dia nggak sadar kalau itu semua hanya ada di pikiran. Dia bisa melepaskan diri kapan saja ya. Let's see. The Eight of Swords, what this is all about. Thank you very much. Thank you very much. Yes. The Eight of Swords itu diklarifikasi dengan the Fool, kemudian ada the Tower, kemudian ada the Four of Pentacles. Here we go ya. Bottom of the deck ada the Six of Swords. Somebody left. Mungkin sudah pergi atau berencana akan pergi ya. Kenapa? Karena ini sudah tidak tertahankan lagi ya. Ada seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru, tapi aku rasa dia ingin memulainya sendirian ya. Kalaupun ini melibatkan anak, mungkin ya dia ingin memulainya bersama anak-anaknya ya, tidak dengan pasangannya yang tadi ya. Kalaupun ini tidak melibatkan anak, dia mau mulai sendiri. Kalaupun ini tidak melibatkan pernikahan, this is a breakup ya. Karena ada the Tower, the Fool, kemudian ada the Four of Pentacles. Ini kartu security, kartu keamanan yang tidak bisa dipenuhi oleh seseorang. Kartu untuk security itu ya, keamanan ya, maksudnya supaya bulan depan bisa dijamin cicilan bisa terbayar ya, supaya bulan depan bisa dijamin tidak ada tunggakan, supaya bulan depan bisa dijamin beras bisa kebeli, kurang lebih seperti itu ya. Tapi tidak ada jaminan ya, dan itu sangat melelahkan bagi kamu Aries. Take how it resonate. Oke. Kita akan lihat the Nine of Swords di subconscious mind ya, target. Nine of Swords, Nine of Swords. Energi orang yang tidak bisa tidur malam. Let me see. I call all the angels to come to this reading, please. Bless this reading. Let me clarify the Nine of Swords, please. Let me clarify the Nine of Swords, please. Thank you. Okay, yes. Ada sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang ya, yang membuat masalah ini terjadi. Oke, kalau tadi Queen of Pentacles itu merasa tidak mampu lagi, bayangkan guys, Queen of Pentacles merasa keberatan. Artinya aslinya Queen of Pentacles itu bisa bergerak sendiri tanpa menunggu pasangannya untuk mencari uang ya, mencari Pentaclesan. Tapi dia merasa keberatan sekali. Aku rasa itu terkait dengan ini. Ada muncul kartu the Devil di sini, dan kemudian ada the Page of Wands, dan kemudian ada the Five of Swords ya. Ada suatu kebiasaan buruk ya yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bisa berhenti, dan aku rasa itu dimulai dari sebelum pernikahan. Oke, Aries ya. Tapi kemudian efek terbesarnya terjadi setelah menikah, dan itulah yang membuat si Queen of Pentacles tadi atau kamu Aries yang kemudian merasa aduh ini udah nggak bisa lagi deh ya, ini udah nggak bisa lagi, aku harus melakukan sesuatu, kurang lebih seperti itu ya. The Devil ini bisa macam-macam ya, bisa judi ya, bisa miras ya, bisa shopaholic juga, orang yang suka belanja gitu ya, penghasilan lebih kecil daripada pemasukan. Ada kan yang seperti itu ya, gaji misalnya 10 juta tapi belanjanya bulanan bisa 20 juta. 10 juta ngambil dari mana ya? Iya, kartu kredit, ngutang apa segala macam, pinjaman, cicilan, bla bla bla. Dan itu yang aku lihat akar dari permasalahan ini semua nggak sehat di bidang finansial ya. Dan I don't know, I can see any cups here baby ya. Aku tidak melihat ada cups-cupsan di sini kecuali ini Ten of Cups, dan aku rasa itu sudah berakhir di masa lalu. Kedepannya juga tidak ada cups, tapi aku lihat ada yang meminta maaf, kemudian ada yang menjadi dewasa, dan kemudian ada yang datang mengejar seseorang untuk kembali. Tapi itu nanti di sesi coaching. Kita akan klarifikasi the Ten of Cups, please. Let me clarify the Ten of Cups. Thank you, angels. Ten of Cups, Ten of Cups, Ten of Cups. Apa yang terjadi di masa lalu? Oke. Dulunya ada ya, Two of Cups itu ada, karena di bawah ada orang yang saling mencintai, saling memberikan sama besarnya di sini. Tapi I don't know, it was over. Somebody membuat proteksi untuk dirinya. Kemudian aku rasa itu terkait dengan King of Pentacles, karena di center of the reading ada the Queen of Pentacles ya. Jadi inilah pasangan kamu Aries
yang bermasalah itu yang membuat kamu sakit hati ya. Bisa jadi terkait dengan pihak ketiga, I don't know ya. Kartu The Three of Swords ini tidak selalu harus pihak ketiga, artinya WIL, PIL, bukan ya. Tapi ada orang yang menjadikan pasangannya itu nomor 2 atau nomor 3, kurang lebih seperti itu ya. Artinya ada pilihan sesudah itu, dan aku rasa itu mengakibatkan deception, sakit hati, kemudian seseorang mundur, tidak mau berada di posisi itu lagi. Tapi yang jelas dulunya ada The Two of Cups ya, ada dua orang yang saling mencintai dulunya, aku lihat di sini dulunya. Oke, kita akan lihat the world. Ini adalah ending dari satu siklus kehidupan, guys. Kita akan menjalani banyak sekali siklus kehidupan, evolving ya. Untuk apa siklus kehidupan itu dijalani? Supaya jiwa kita itu bisa berkembang ya, menjadi jiwa-jiwa yang baik. Oke. Let me clarify the world, please. Thank you. Yes. Wow. Oke, Aries ya. Kalau aku bicara dengan kamu Aries, kamu adalah Queen of Pentacles atau dengan Cross Watcher, ini memang berkaitan dengan life cycle yang harus ending ya, harus berakhir. Karena kartu The World itu kembali diklarifikasi dengan The World, kemudian ada The Strange, kemudian ada The Judgment ya. Tiga major arcana sekaligus keluar di possible future outcome, near possible future outcome. Ini adalah kartu yang menyatakan bahwa akan ada peristiwa yang terjadi sebentar lagi, tidak terlalu lama dari sekarang, dari sejak kalian melihat readingan ini. Oke. Dan itu terkait dengan yang di atas ya, yang memang harus menyelesaikan hubungan ini, dan memang kamu harus menjalani ini dulu gitu supaya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik mungkin ke depannya. Biasanya pembayaran karma itu seperti itu ya, karena ada keluar dua kartu karma, Judgment dan The World di sini, dan ada kartu The Strange, artinya apapun yang terjadi, sesakit apapun itu yang kamu alami Aries, kamu akan tetap diberi kekuatan untuk melaluinya ya, untuk melewati ini semua. Mungkin kamu dealing dengan Leo, aku lihat kuat sekali di sini Taurus, Virgo, Capricorn ya. Kartu Taurus keluar 2 kali Hierophant, dan kemudian kartu Virgo keluar juga, Capricorn keluar 2 kali The Devil. Yes, kemudian ada kartu Virgo lagi di sini ya. Ini adalah kartu untuk advice ya, saran dari universe untuk kamu. Ada seseorang yang disuruh untuk mundur dulu, pertama untuk menenangkan diri, kemudian external help, ada The Knight of Cups, ada seseorang yang kembali dengan cepat ya. Setelah ditinggalkan, ini kamu meninggalkan ya jadinya ya, karena ada di possible future outcome itu ada The World, ada sesuatu yang selesai, kamu tinggalkan situasi ini, kamu maju sendiri. Oke. Kemudian di harapan dan ketakutan ada The Emperor. Aku melihat ada seseorang yang berubah menjadi dewasa di sini, atau ada kehadiran Emperor yang baru, bisa jadi ya. Ini nanti bisa dilihat dari klarifikasi. Dan kemudian di near future, di possible future outcome ya, masa depan yang terjadi cukup panjang dari sekarang, ada seseorang yang rushing back dengan terburu-buru, tapi yang dia kejar itu sudah tidak ada di situ lagi. Oke, Aries, kalau ini adalah cerita kalian dan kalian ingin mendengarkan cerita lanjutannya, kita akan masuk sesi coaching ya, bukan divination. Aku akan coba menjelaskan pengertian kartu-kartu ini dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai yang ini. Kalau kalian ingin seperti ini kejadiannya, atau menghindari ini kalau kalian tidak ingin seperti ini kejadiannya ya, silakan klik link yang ada di description box yang akan mengarahkan kalian ke nyawer.co untuk menonton video extended ini ya secara eksklusif. Oke, sampai ketemu di readingan kalian berikutnya Aries. Dadah. Bisa jadi dia membuat kamu rugi, mungkin uang tabungan kamu diambil atau apa gitu segala macam. Yang jelas kamu mengalami masalah finansial jika berada di dekat dia. Oke, ya you know lah, tipe-tipe ones ya, tipe-tipe orang karismatik gitu ya. Kamu bersama-sama dia, orang lihat wow keren ya, kamu misalnya suaminya keren ya, suaminya ganteng gitu, tapi kamu sendiri sih yang tahu dalam hati kalau dia tuh nggak bisa cari duit. Oke, ini tidak bisa cari duit ya ceritanya, sering membuat masalah finansial ya, dan tidak bertanggung jawab dalam bidang finansial.